Di tengah harapan masyarakat akan datangnya vaksin, sebenarnya ada satu lagi cara ampuh yang bisa membuat seseorang mempan terkena virus corona, yaitu dengan memberikan plasma konvalesen. Berbeda dengan vaksin, plasma konvalesen hanya bisa diberikan oleh orang yang sudah pernah terkena COVID-19, yang otomatis membuat mereka mempunyai antibodi. Antibodi inilah yang disimpan di dalam plasma konvalesen. Plasma ini juga bisa didonorkan kepada pasien yang terkena COVID-19 agar dia bisa memiliki antibodi untuk melawan virus serupa. Hal inilah yang telah dilakukan seorang Edu Mandala yang merupakan mantan pasien COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh dari virus COVID-19 ini. Berbekal pengetahuannya tentang donor darah plasma konvalesen, Edu Mandala pun tergugah hatinya untuk membantu sesama dengan mendonorkan plasma konvalesen miliknya. Dengan mendonorkan plasmanya, Edu Mandala berusaha mengambil hikmah atas musibah yang pernah menimpa dirinya. Agar bisa mendonorkan plasma darahnya, Edu Mandala harus menjalani serentetan tahapan. Setelah melalui tahapan, baru diketahui apakah dia layak untuk mendonorkan plasmanya. Setelah diketahui bahwa dia layak, Edu pun mengaku melakukan donor plasma darah hingga 10 kali. Motivasi Edu Mandala untuk melakukan hal ini adalah dia percaya bahwa di balik penyakit corona yang pernah dia deritai, selalu ada hikmah. Salah satunya antibodi di tubuhnya. Selain itu, dia pun ingin agar hidupnya bisa memberi manfaat dan berkat bagi sesama. Edu Mandala bersama grup penyintas lainnya berharap bagi penyintas yang memenuhi syarat agar bisa ikut mendonorkan plasmanya sehingga dapat membantu pasien COVID-19 di Nusa Tenggara Timur. Sejauh ini pasien COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh, plasma darahnya bisa menjadi obat penawar bagi pasien COVID-19. Setiap negara dan juga Indonesia dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya guna menekan virus COVID-19 pada pasien COVID itu sendiri. Pasien yang dinyatakan sembuh bisa menyumbang plasma darahnya setelah 14 hari sampai dengan 30 hari setelah dinyatakan sehat setelah uji PCR. Nah, pemirsa, seperti apakah kisah Edu Mandala dalam melawan virus COVID-19 hingga mendonorkan plasma ke pasien-pasien yang saat ini terpapar virus COVID-19? Mari kita ikuti kisah selengkapnya dalam sosok inspiratif kali ini. Selamat menyaksikan. Anda baru saja menyaksikan satu cuplikan yang begitu menginspirasi kita semua ya, di mana cuplikan tadi itu berbicara seputar COVID, di mana COVID ini merupakan virus yang sedang menyerang dunia dan itu menjadi salah satu penyakit yang kemungkinan besar itu ditakuti oleh semua manusia yang ada di muka bumi ini. Namun kita jangan sampai ketakutan karena ternyata ada hikmah di balik virus yang mewabah saat ini. Tadi berbicara tentang plasma konvalesen. Nah, plasma konvalesen ini seperti apa? Sudah ada inspirator saya ya, di mana dalam Gemasa Sando di ruang sosok inspiratif kali ini ya,
inspirator saya akan berbagi kisah sesuai dengan apa yang tadi sudah Anda saksikan dalam cuplikan tadi ya, di mana beliau pernah terpapar COVID, apalagi waktu itu COVID baru awal-awal di NTT khususnya di Kota Kupang, dan itu benar-benar menjadi satu pukulan yang begitu luar biasa dalam kehidupan narasumber saya kali ini ya, bersama keluarganya harus terpapar. Namun di balik semuanya itu, ketika ia sembuh, ia pun dapat menjadi berkat bagi orang lain. Salah satunya dengan mendonorkan plasma bagi penderita COVID yang saat ini sedang terpapar ya. Nah, seperti apa kisahnya? Langsung saja dengan tema dalam sosok inspiratif saat ini, yaitu sang penyintas COVID. Saya sambut bersama-sama Edward Frederick Mandala, atau yang lebih akrab kita sapa dengan Pak Edu. Halo Pak Edu, halo, salam selamat sehat. sore, salam sehat. Wah, mantan COVID ini terlihat cerah ceria sekali, dan sepertinya kita matching saat ini ya. Matchingnya. Oke, kalau gitu langsung saja Pak Edu. Oke. Silahkan kita duduk. Terima kasih. Nah, tadi saya sangat benar-benar terpukau Ya. dengan perjalanan dari sosok seorang Edward Frederick Mandala. Edu Mandala ketika pertama kali terpapar COVID. Nah, kan waktu itu mau dibilang NTT ini salah satu provinsi yang bebas dari COVID sebenarnya. Betul. Ya, sampai kita semua itu kita orang NTT ini kuat benar-benar punya dengan iklim mungkin yang tropis. Namun ternyata COVID pun berhasil masuk ke NTT, apalagi di Kota Kupang. Dan saat itu Pak Edu menjadi salah satu pasien yang terpapar yang masih awal-awalnya begitu panas. Betul. Oke, bisa ceritakan sedikit waktu awal Pak Edu dinyatakan positif COVID, itu apa sih yang dirasakan? Ya, Kartika dan pemirsa sekalian, pada saat saya dinyatakan positif COVID, itu sebenarnya saya tidak tahu juga gitu. Hanya karena diawali dengan gejala batuk ringan, demam, lalu saya minum obat sembuh. Namun di hati kecil saya berkata harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan ternyata pemeriksaan lebih lanjut itu saya terpapar COVID, dan itu merupakan satu pukulan yang cukup keras bagi kami, bahkan saya sekeluarga, sehingga waktu itu kami antara mau menerima keadaan ini dan tidak, itu bercampur aduk. Dan juga kondisi waktu itu kan baru pertama awal-awal terjadi kasusnya mulai naik di Kota Kupang itu Kak Kartika, ya. Dan itu terus terang bagi kami sekeluarga itu hal yang paling berat yang kami hadapi. Kami seperti masuk dalam sebuah lembah kekelaman yang tidak tahu bagaimana kami bisa keluar dari lembah itu, atau bagaimana kami bisa mengambil langkah-langkah supaya kami bisa cepat pulih, kami juga tidak tahu waktu itu. Nah, sempat terpikirkan tidak sih dari Pak Edu sendiri waktu gejala-gejala yang dirasakan bahwa saya ini jangan-jangan terpapar COVID nih? Mungkin karena waktu itu kami kurang mendapat edukasi tentang gejala yang didapat, gejala yang diderita oleh para pasien yang terpapar COVID, sehingga ya demamnya biasa saja seperti 37, paling tinggi 37 derajat. Lalu batuknya juga ya biasa saja, tapi ada saat-saat di mana batuknya tidak bisa kami tahan gitu. Lalu istri saya juga begitu, dia merasa seperti, karena dia punya riwayat pernah sakit tifus, jadi ya dia merasa seperti tifus. Lalu anak saya juga biasa-biasa saja, dia tidak merasa gejala klinis apapun. Nah, gejala ini ya kami minum obat seperti biasa, obat dari dokter, kami ke dokter kasih obat, kami minum, dan waktu sembuh, kami sembuh, saya tidak lagi batuk, tidak lagi demam. Itu anak sebelum saya, ini tes COVID? Ya, sebelum kami tes. Lalu ya seperti tadi saya bilang ke istri saya, baiknya kita lakukan tes lebih lanjut. Lalu kami ke salah satu lab yang ada di Kota Kupang, kami tes antigen saya, dan ternyata hasilnya reaktif. Istri saya tidak, anak saya juga tidak. Lalu kami bersepakat saya melanjutkan tes lanjutan ke PCR. Nah, dari hasil tes PCR itulah ternyata saya dinyatakan positif. Direncanakan saya akan dihubungi 3 hari setelah hasil tes itu keluar. Namun karena positif, jadi hari ini saya tes, besoknya sudah dihubungi oleh tim Satgas dan mereka menjemput saya gitu di rumah. Nah,
proses penjemputannya juga ya memang itu merupakan prokes yang mereka jalani. Tapi bagi kami sekeluarga itu merupakan satu pukulan mental bagi kami karena mereka datang dengan menggunakan APD lengkap, 2 mobil ambulans datang dengan mobil APD lengkap, lalu mereka melakukan protap penjemputan pasien. Waktu datang itu anak saya melihat begini lama dia lihat di TV kan, bagaimana orang ber-APD, lalu dia dengan gembira, dengan excited sekali menyaksikan mereka datang lalu disinfektan rumah kami. Tetapi satu hal yang membuat dia langsung ciut nyalinya pada saat dilihat bapaknya naik ke pamit lalu naik ke mobil ambulans tersebut untuk memasuki tahapan perawatan di rumah sakit. Waktu itu anak saya sempat demam dan istri saya harus berusaha bagaimana cara supaya dia bisa tidak mengalami pukulan mental yang keras, tapi dia bisa cepat pulih dari demamnya waktu itu. Itu yang kami alami, Kak. Iya, selama masa karantina, isolasi di rumah sakit saat itu, itu apa saja, perawatan apa saja yang dilakukan? Iya, Kak Kartika dan pemirsa sekalian, pada saat saya berada dalam masa karantina, kami betul-betul menjalaninya itu dengan sukacita. Intinya adalah pada saat kita mengalami dalam masa perawatan, jalani itu dengan sukacita. Karena hati yang gembira itu sebenarnya adalah obat yang manjur. Kita jalani itu dengan sukacita, namun karena kasus itu baru terjadi, saya sempat stres. Tekanan darah saya naik, saya mengalami kesulitan tidur selama 3 hari di rumah sakit. Apalagi harus berpisah dengan keluarga. Harus berpisah dengan keluarga. Dan waktu itu kan istri dan anak saya dan juga kami sekeluarga harus keluarga besar saya harus menjalani tracing untuk mendeteksi siapa-siapa saja yang terpapar. Dan pada saat menjalani proses tracing itu puji Tuhan bahwa kami sekeluarga besar hanya istri dan anak saya yang dinyatakan positif. Dan setelah 3 hari saya berada di rumah sakit, istri dan anak menyusul saya di rumah sakit. Jadi keluarga? Kami sekeluarga berada dalam perawatan di rumah sakit dan saya bersyukur sekali bahwa kami mendapat perawatan yang luar biasa dari para dokter dan perawat yang di rumah sakit tersebut. Kami mendapat perhatian yang luar biasa, kami mendapat kasih sayang yang luar biasa, sehingga proses pemulihan itu semakin cepat. Saya sendiri di rumah sakit menjalani masa perawatan itu 10 hari, sedangkan anak saya itu 7 hari. Jadi saya dan anak saya keluarnya bersamaan. Sedangkan istri saya masih tambah 10 hari lagi, baru dia bisa keluar lagi. Oke, waktu dalam masa isolasi, ya, itu harus berapa kali melewati tahap tes swab kembali untuk mengetahui bahwa Pak Edu dan juga keluarga itu benar-benar sudah terbebas dari COVID atau sudah negatif? Ya, setelah saya seminggu berada di rumah sakit, kami menjalani tes PCR lagi untuk memastikan bagaimana kondisi virus dalam tubuh kami. Dan ternyata dari hasil tes PCR itu saya langsung dinyatakan bahwa saya sudah negatif, tidak lagi ada virus tersebut. Dan karena tesnya bersamaan dengan anak saya, jadi anak saya juga dinyatakan negatif saat itu juga dan kami bisa boleh pulang. Oke, ini satu hal yang begitu luar biasa ya, dan ini juga menjadi satu pengalaman baru lagi bagi pemirsa yang ada di rumah, di mana terkait dengan plasma ini, donor plasma ini. Betul. Ini boleh tahu dari mana, informasi dari mana Pak Edu mendapatkan untuk donor plasma ini dan kenapa akhirnya Pak Edu sendiri memilih untuk saya mau mendonorkan plasma saya untuk pasien-pasien COVID lainnya? Iya, Kak Kartika. Setelah istri dan anak saya berada di rumah sakit, kami mengalami masa pergumulan yang luar biasa antara mau menerima dan tidak menerima kondisi ini karena seperti Kak Kartika dan pemirsa sekalian ketahui bahwa itu awal-awal kami terpapar COVID dan masih banyak stigma negatif yang timbul waktu itu. Kami seringkali ada beredar di WA grup kami untuk sementara jangan dekati keluarga Mandala karena ada anggota keluarga bahkan dengan istri dan anaknya sementara terpapar COVID. Jadi benar-benar dijauhi. Ya, kami dijauhi. Lalu ada lagi untuk sementara jangan dulu datang ke kantor saya tempat bekerja karena salah satu karyawan dan keluarganya terpapar COVID. Dan
perlakuan-perlakuan itu masih kami dapat waktu kami keluar gitu dari rumah sakit. Nah, seperti tadi yang ketika tanyakan bahwa selama kami berada di rumah sakit ini kami mengalami satu proses pembentukan iman kami yang luar biasa pada saat itu. Hingga pada suatu saat saya mendapat informasi di internet, di browsing, saya cari informasi bahwa ternyata kami yang penyintas ini, penyintas itulah orang yang telah sembuh, punya kesempatan untuk berbagi kesembuhan pada orang lain. Lalu saya browsing cari, oh ternyata namanya donor plasma convalescent. Donor plasma convalescent ini digagas oleh salah satu dokter ahli yang ada di Bandung kalau tidak salah. Dia menggagas gerakan ini dan gerakan ini mulai cukup booming di Indonesia waktu itu. Lalu saya beritahu ke istri saya, ini kita punya kesempatan untuk, jikalau kita sembuh, kita punya kesempatan untuk bisa berbagi. Lalu pada tanggal 14 November saya dinyatakan sembuh. Waktu itu saya mulai mencari informasi tentang donor plasma ini, bagaimana persyaratannya apa saja. Lalu ya puji Tuhan Kak Kartika dan pemirsa sekalian, tanggal 7 Desember saya diberikan kesempatan untuk bisa berbagi kesembuhan pada orang lain. Untuk pertama kali. Untuk pertama kali, dan itu merupakan satu pengalaman yang boleh dikatakan pengalaman yang luar biasa waktu itu yang saya alami. Bahkan pernah satu kali di tanggal 20 Desember, setelah tanggal 7 selesai, tanggal 20 Desember, saya dikontak sama pihak PMI, Pak, kami butuh bantuan Pak untuk donor plasma. Saya kira waktu itu diminta untuk besok paginya, padahal malam itu juga mereka minta, jam 12 malam, mereka kontak kami untuk bisa bantu berbagi kesembuhan pada orang lain. Saya kasih tahu istri saya bahwa kita mau pergi donor plasma. Anak saya juga, dan mereka bangun, anak saya sudah tidur tapi dia bangun dengan sukacita karena ini merupakan janji iman kami. Jikalau kami sembuh dari COVID ini, jikalau Tuhan izinkan kami untuk sembuh dari COVID ini, maka apapun akan kami lakukan untuk bisa menolong sesama kami. Baik itu informasi, baik itu bagaimana cara prokesnya untuk kesehatan, jaga kesehatan kita, maupun sampai dengan donor plasma. Itu akan kami lakukan. Dan tanggal 20 Desember itu donor plasma saya yang kedua, waktu itu jam 12 malam, dan kita bisa selesai sampai jam 1 pagi waktu itu. Dan kami menjalani itu dengan sukacita, Kak. Kami tidak melihat ini sebagai satu beban. Dan perkembangan ini terus kami cari, saya terus cari informasi. Lalu sampai satu saat di mana saya merasa bahwa tidak cukup saya sendiri bekerja dalam hal ini. Tidak cukup seorang Edu Mandala mengambil bagian dalam pekerjaan ini. Harus ada bentuk satu wadah sehingga kami menjadi satu mercusuar. Kami menjadi satu harapan bahwa jikalau ada bersaudara di luar sana yang terpapar COVID dan membutuhkan plasma, mereka tahu ada satu titik yang mereka bisa temui. Ada satu titik di mana mereka berharap bahwa di titik itulah ada pertolongan untuk saudara-saudara mereka yang membutuhkan plasma. Berarti dengan kata lain, Pak Edu sendiri sudah membentuk satu wadah penyintas COVID, begitu ya? Betul. Dan dalam perjalanan waktu di bulan Januari tahun ini, saya mulai menggagas bentuknya Plasma Givers NTT. Saya mendapat bantuan banyak dari para dokter dan juga teman-teman penyintas. Waktu itu saya secara sukarela saya membagikan nomor saya ke warga Kota Kupang seluruhnya bahwa jikalau membutuhkan plasma, hubungi saya akan membantu. Dan saya sangat bersyukur sekali, Kak, karena mendapat mendapat respon yang luar biasa dari warga Kota Kupang. Ya, mereka pada saat Pak Edu sendiri tercetus ide untuk membuat wadah penyintas itu, kan mau dibilang kan pasien-pasien yang dengan status walaupun sudah sembuh, itu masih mengalami sedikit diskriminasi tuh dari masyarakat. Nah, apa yang Pak Edu lakukan untuk dengan membentuk wadah ini dan akhirnya masyarakat Kota Kupang pun itu mau nih berbondong-bondong untuk bergabung dalam wadah ini? Ya, banyak hal yang saya peroleh pada saat mengajak para penyintas untuk bergabung ataupun para penyintas untuk mau mendonorkan plasmanya. Sukanya yang saya alami adalah pada saat saya ajak mereka untuk mari berbagi berkat kesembuhan, mereka dengan sukacita mau melakukan itu. Bahkan
mereka selalu sampaikan, itu bagaimana caranya Pak Edu untuk saya bisa donor gitu. Bahkan ada sudah sembuh, telepon saya atau mereka WA saya tanya gitu, bagaimana saya bisa ambil bagian dalam pekerjaan kemanusiaan ini. Lalu saya memberikan penjelasan, mengarahkan mereka untuk ke PMI. Namun ada juga yang diajak, ada penyangkalan dalam diri mereka gitu. Saya tahu bahwa si A, si B, si C ini pernah terpapar, namun saya ajak mereka, mari sama-sama dengan kami dalam pekerjaan kemanusiaan ini kita menolong sesama. Namun ya mereka menolak gitu dengan berbagai alasan, terutama alasan yang paling sering saya temui adalah perlakuan terhadap mereka pada saat mereka terpapar. Mereka dijauhi, mereka dibully, mereka disudutkan, seperti yang kami alami juga gitu. Di rumah sakit juga saya alami hal yang demikian. Kami ditelepon, ditanya bagaimana kondisi, kami video call, kasih tunjuk kondisi kami. Namun pada akhirnya mereka menyalahkan kami gitu. Harusnya kamu jangan buat begini, harusnya kamu jangan bikin begini, jangan buat begini. Satu hal, kalau kami tahu bahwa di situ ada virus, tentunya kami tidak akan pergi ke situ. Ya. Namun kan virus ini ada di mana-mana. Kita tidak tahu virus itu ada di mana dan siapa saja terpapar virus ini, kami tidak tahu. Ya, waktu terpapar ya bagaimana kita bersikap, menjaga sikap hati kita pada saat kita terpapar ini sehingga tidak melemahkan tubuh kita, tidak membuat imun kita makin down lagi. Ya. Itu sebenarnya yang saya alami pada waktu itu. Oke, nah dalam donor plasma ini sendiri dibutuhkan yang namanya serangkaian tahapan pemeriksaan nih untuk bisa mendonorkan plasma. Nah, apakah pasien-pasien yang sudah sembuh dari COVID ini itu bisa ketika melakukan serangkaian tahapan yang dilakukan tes-tes, apakah memang semua kondisi darah mereka itu bisa mereka donorkan untuk donor plasma ini? Kartika dan pemirsa sekalian, dalam setiap kesempatan saya selalu mengatakan begini, para penyintas itu adalah orang-orang yang istimewa. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada saat mereka sembuh, sebenarnya di dalam tubuh mereka itu ada berkat yang bisa mereka bagikan. Ada antibodi yang bisa mereka bagikan lewat donor plasma ini. Bahkan jikalau mereka berhasil mendonorkan plasma, itu satu tindakan yang luar biasa yang bisa mereka lakukan. Kenapa saya katakan demikian? Karena donor plasma ini ada tahapan-tahapan yang cukup ketat yang disyaratkan oleh PMI agar kita bisa menjadi seorang pendonor plasma. Syarat utama untuk menjadi seorang pendonor plasma itu dia pernah terpapar COVID. Tentunya kita semua di sini tidak ada yang mau terpapar COVID kan, tetapi kalau terpapar sebenarnya itu merupakan kesempatan kita untuk bisa berbagi. Hanya yang terutama di sini adalah jaga hati kita sehingga imun kita tetap kuat untuk bisa melawan virus ini. Yang syarat pertama terpapar COVID. Syarat yang kedua adalah laki-laki ataupun perempuan yang belum pernah hamil. Nah ini persyaratan yang cukup sulit untuk ditemui gitu. Terus ya syarat kisah Pak Edu sendiri, itu kan melakukan tahapan, itu berapa kali Pak Edu harus melewati tahapan pemeriksaan itu? Bagi para penyintas yang ingin mendonorkan plasma ternyata, setiap kali dia mendonorkan plasma, dia akan melalui tahapan tes itu. Tensi darah, terus HB, sampai dengan yang ketiga itu adalah titer antibodi, tensi, HB, terus ada penyakit penyerta, penyakit seperti HIV, dan itu sebenarnya tidak layak untuk didonor, dan juga titer antibodi itu. Ada yang disyaratkan oleh PMI bagaimana kita bisa donor. Nilainya ditentukan oleh pihak PMI, kelayakan kita untuk donor. Nah, tahapan-tahapan itu setiap kali para penyintas mau donor plasma, mereka harus tetap melalui tahapan-tahapan tersebut. Mulai dari pendaftaran, ikut di tes kelayakan, nanti setelah tes kelayakan, tidak semerta-merta saat itu langsung bisa donor gitu, karena butuh waktu sekitar 1 jam sampai 2 jam. Setelah 1 jam atau 2 jam dapat hasil, baru kita bisa donor plasma. Oke, nah wadah penyintas yang sudah dibentuk oleh Pak Edu bersama tim yang lainnya, salah satunya dari tim kedokteran, itu sudah mengumpulkan berapa penyintas dan dalam wadah penyintas ini apa saja yang sudah dilakukan? Kak Kartika dan pemirsa sekalian, wadah yang dibentuk ini
sebenarnya untuk menolong orang. Di wadah kami ini ada sekitar 185 penyintas yang tergabung di dalamnya. Namun kalau dilihat dari jumlah para penyintas yang bergabung dengan jumlah yang sembuh saat per kemarin itu sekitar 6.000-an orang yang sembuh. Wadah kami tidak ada apa-apanya sebenarnya. Wadah yang dibentuk ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tetapi kami ingin berbuat sesuatu. Kami ingin melakukan sesuatu untuk bisa menolong sesama kami. Dan saya bersyukur bahwa di dalam wadah ini juga ada kami didampingi juga oleh para dokter yang menangani pasien COVID, baik juga dokter dari rumah sakit yang ada maupun dokter dari PMI, sehingga di wadah ini punya keistimewaan tersendiri. Kami yang terada dalam wadah Plasma Givers ini, kami bisa berkonsultasi tentang kesehatan kami bisa berkonsultasi dengan bagaimana mengetahui kondisi tubuh kami pada saat mungkin ada gangguan kesehatan dan seterusnya. Itu bisa berkonsultasi secara gratis dengan mereka. Itu kelebihan yang ada dalam grup ini. Namun sebenarnya jadi harapan kami sebenarnya dibentuk wadah ini adalah ketersediaan plasma di PMI selalu ada. Kami harus memastikan hal itu sehingga dibentuk wadah ini. Berarti setiap hari itu selalu diupdate gitu ya ketersediaan. Betul. Kami selalu dapat informasi dari PMI jumlah plasma pergolongan darah itu berapa sehingga kami bisa mengantisipasinya dengan mengajak teman-teman yang sudah waktunya untuk donor plasma mereka ke PMI untuk donor plasma. Nah, untuk para penyintas dalam wadah plasma ini sendiri nih, siapa-siapa saja yang terlibat di dalam ini? Apakah para penyintas dengan kata lain yang sudah sembuh dari ini COVID, atau mungkin orang yang sebelumnya ini belum terpapar COVID sama sekali bisa bergabung di wadah ini? Tentunya begini Kak Artia, kami wadah ini bernama Plasma Givers. Tentunya orang-orang yang sudah pernah terpapar yang mau memberikan plasmanya kepada sesama. Sehingga di wadah ini kami memang mengkhususkan bagi para penyintas agar mereka bisa membagikan plasmanya lewat donor plasma konvalesen ini kepada sesama. Oke, nah harapan dari Pak Edu sendiri, karena waktu kita sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi sayang banget karena waktu sudah sangat membatasi kita. Harapan dari pengalaman yang sudah Pak Edu lewati kemarin ya, sampai dengan saat ini Pak Edu merupakan salah satu pendonor yang selalu mendonorkan plasmanya sampai akhirnya membentuk wadah penyintas COVID-19 ini. Apa nih untuk masyarakat Kota Kupang dan juga masyarakat NTT? Ya, harapan saya Kak Kartika dan pemirsa sekalian, apabila saat ini yang sembuh ada 6.000 lebih. Tentunya dari 6.000 ini saya ambil 10% saja, sekitar 600 yang bersedia untuk mendonorkan plasma secara sukarela ke PMI, tentunya akan mencukupi akan kebutuhan permintaan plasma ini. Kita lihat bersama bahwa setiap saat ada permintaan plasma. Saya punya kerinduan yang besar bahwa kedepannya para penyintas bisa ambil bagian dalam wadah ini dan juga secara sukarela bisa ke PMI untuk donor plasma. Jadi benar-benar ada kontribusi dari para penyintas sendiri untuk sukarela nih mau mendonorkan plasmanya. Seperti saya katakan juga Kak Kartika bahwa proses penyembuhan pasien COVID itu bukan menjadi tanggung jawab dokter dan perawat saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua dan juga kami para penyintas ambil bagian dalam pekerjaan ini. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Edu. Sayang banget waktu membatasi kita. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita bagikan. Namun saya percaya apa yang sudah Pak Edu bagikan pada saat ini benar-benar dapat menjadi berkat bagi pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih pemirsa, tetaplah menjadi inspirasi bagi diri kita dan juga bagi banyak orang di mana saja kita berada. Saya Kartika Sari Johau, sampai jumpa. Terima kasih.